sehat? Sehat. Semangat nggak nih? Semangat. Sudah pada sarapan atau belum? Belum. Nggak apa-apa. Walaupun belum sarapan, kita harus tetap semangat ya. Kan mau dapat pengetahuan baru nih. Jadi harus tetap semangat. Ingat ya, walaupun kita belum sarapan tapi kita harus tetap semangat, karena sekecil apapun langkah kita menuju pengetahuan akan membawa kita semakin dekat dalam menggapai impian. Nah, sebelum itu ibu mau absen dulu ya satu-satu. Amelia Hemawanti, Hadir. Afla Nurusda, Hadir, Bu. Fariha Zahra Hasanah, Hadir. Devira Yusan Aulia, Hadir, Bu. Sifana Hamida, Hadir. Aulia Tri Agustina, Hadir. Desi Isna Rahmawati, Hadir. Ahmad Ana Syaifuddin, Hadir. Ajeng Siti Namira Warjojo. Hadir, Bu. Oke, hadir semuanya ya. Iya, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin berdoa. Saya Bu. Ya. Baik, untuk teman-teman, sebelum mengawali pada kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Amin. Oke, di sini kira-kira ada yang masih ingat nggak ya minggu lalu kita bahas materi apa? Demokrasi, Bu. Betul sekali, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang praktik demokrasi. Kira-kira ada yang ingat nggak pengertian demokrasi itu apa? Iya, Ajeng. Demokrasi adalah pemerintahan untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat. Betul sekali. Kalau contoh demokrasi, ada yang bisa memberikan contoh? Pemilu. Betul. Jadi demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, contoh dari demokrasi yang paling umum yaitu pemilu, ada juga pilkada. Nah, kalau di lingkungan sekolah kira-kira apa contoh dari demokrasi? Ada yang bisa memberi contoh? Iya, Bapak. Pemilihan ketua kelas. Betul. Selain itu, Pemilihan ketua OSIS. betul. Jadi salah satu contohnya yaitu pemilihan ketua kelas dan pemilihan ketua OSIS. Ngomong-ngomong soal OSIS nih, kira-kira di sini ada nggak yang ikut OSIS? Saya, Bu. Baul ikut OSIS? Iya. Oke, jadi di dalam organisasi seperti OSIS, Karang Taruna, atau organisasi-organisasi lainnya itu, dalam mencapai tujuannya pasti diperlukan yang namanya kerjasama, kemudian kita harus menyusun yang namanya rencana, dan yang paling penting kita harus saling percaya antar anggota. Nah, tapi di dalam prosesnya pasti ada aja masalah yang datang nih. Seperti ada anggota yang kurang kompak, kemudian ada keterbatasan dana, ada juga gangguan dari orang lain, kemudian ada juga ancaman dari luar, seperti tekanan dari pihak-pihak yang kurang suka sama kegiatan yang kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan definisi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia, serta dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi oleh Indonesia. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke, biar lebih semangat lagi, gimana kalau kita nyanyi dulu? Kita nyanyi bersama-sama ya. Berdiri dong semuanya. Nyanyinya tangannya sambil digepakkan ya, biar lebih semangat. Oke, kita mulai. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita
tak gentar menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke. Boleh tepuk tangan semuanya. Sudah boleh duduk kembali. Oke, sudah semangat belum nih? Tapi kayaknya masih ada yang ngantuk ya ini. Biar lebih fokus lagi, gimana kalau kita tepuk fokus dulu? Ada yang tahu? Belum. Oke, Ibu beri contoh ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah bisa semuanya atau perlu diberi contoh lagi? Lagi. Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah bisa semuanya? Ya. Kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang sudah siap ya semuanya? Siap. Kalau sudah siap, alat tulisnya dipersiapkan dan barang-barang yang tidak diperlukan boleh dimasukkan ke dalam tas, oke? Tapi mohon maaf, hari ini Ibu ada rapat. Jadi untuk sementara kalian belajar dulu bersama Pak Wahyudi. Tapi ingat ya, harus tetap tertib dan disiplin. Tidak boleh berisik dan jangan ada yang keluar dari kelas. Mengerti semuanya? Mengerti, Ibu. Kalau begitu Ibu keluar dulu ya. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bang. Tadi udah dibilangin ya sama Bu Kurnia ya? Iya, sudah. Nah, katanya Bu Kurnia ada urusan. Jadi Bapak yang menggantikan ya? Oke. Tadi kata Bu Kurnia hari ini kita akan membahas mengenai ATHG. Yaitu ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oke, langsung saja ya Nana ya. Oke, yang pertama ada ancaman. Ada yang tahu ancaman itu apa? Saya, Pak, Ya. suatu hal yang membuat kita merasa takut, Oke, bisa juga. Yang lain? sesuatu yang membahayakan. Ya, bagus. Jadi ancaman itu adalah segala tindakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan segenap bangsa Indonesia. Nah, ancaman ini dibagi menjadi dua. Ada ancaman militer, ada juga ancaman non-militer. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan ya, kalau ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan Senjata. ya, tepat sekali. Kalau ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata. Ya, Fariha? Mengapa ancaman non-militer itu berbahaya, Pak? Kan tidak pakai senjata. Ya, memang tidak menggunakan senjata ya, tetapi menggunakan isu-isu seperti ideologi. Tahu kan ideologi kita apa? Pancasila. Ya, jangan sampai ideologi kita diganti dengan ideologi yang baru seperti komunis, liberal, dan yang lainnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ancaman militer. Nah,
ancaman militer ini dibagi menjadi dua lagi. Ada ancaman dari dalam negeri, ada juga ancaman dari luar negeri. Nah, yang dari dalam contohnya ada separatisme. Ada yang tahu separatisme itu apa? Nggak tahu, Pak. Ya, separatisme itu adalah tindakan pemisahan dari sebuah negara. Nah, contohnya dulu di Indonesia adalah ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, di mana orang-orang Aceh dulu ingin memisahkan diri begitu ya dari bangsa Indonesia. Tetapi alhamdulillah ya waktu itu bisa diatasi oleh pemerintah sehingga Aceh sekarang masih menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya ada sabotase tadi ya. Sabotase itu adalah tindakan perusakan secara terencana yang dapat mengganggu perjalanannya sebuah sistem. Nah, jadi sabotase ini adalah misal nih ada tindakan ini cyber, begitu ya, ada peretasan data-data nasional begitu ya. Yang ketiga ada aksi teror dan aksi kekerasan berbau sara. Oke, selanjutnya ada ancaman dari luar. Nah, ancaman dari luar ini contohnya ada agresi militer. Terus ada aksi pelanggaran wilayah dari negara lain. Nah, selanjutnya ada aksi teror jaringan internasional. Jadi kalau yang dari luar negeri ini ya, cakupannya lebih luas begitu ya. Oke, selanjutnya ada ancaman non-militer. Nah, sama seperti ancaman militer, ancaman non-militer juga dibagi menjadi dua. Ada ancaman dari dalam negeri, ada juga ancaman dari luar negeri. Oke, yang pertama ada ancaman dari dalam negeri. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Saya, Pak. Ya? Kebodohan. Ya. Kemudian juga orang-orang yang ingin mengubah ideologi negara. Oke, tepat sekali ya yang dikatakan Desi ya. Contohnya ada kebodohan, kemiskinan, narkoba. Kemudian yang disebutkan Desi mengubah ideologi. Nah, kemarin kan sempat beredar ya di media sosial ya mengenai HTI. Ada yang tahu HTI itu apa? Saya Pak tahu. Oke, Anas? Ya, menurut saya ya Pak ya, untuk HTI ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Ya. Dia organisasi ini memiliki ideologi khilafah dan ideologi khilafah ini ingin menggantikan Pancasila yang sudah ada di Indonesia. Jadi pada intinya itu ingin membangun negara yang berdasarkan Melandaskan Islam begitu ya? Islam atau khilafah gitu. Ya, tepat sekali ya yang dikatakan Anas ya, bahwa organisasi itu ingin mengganti ideologi kita berlandaskan Islam. Ini kan tidak cocok ya dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, organisasi ini dulu sempat dibubarkan ya, tetapi entah kenapa ya sekarang mereka muncul lagi. Bahkan sempat kemarin beredar di media sosial, mereka sempat melakukan aksi demo. Nah, salah satu di daerahnya itu di daerah Malang kemarin. Di Surabaya juga ada, tapi sedikit begitu ya. Nah, jadi apa namanya? HTI ini dulu seperti yang dikatakan Nanas ingin merubah ideologi. Jadi hal-hal seperti ini bisa membahayakan ya Nana ya. Bisa membahayakan kedaulatan negara kita seperti itu. Oke. Selanjutnya, ancaman non-militer dari luar. Contohnya ada arus globalisasi. Nah, ini sangat berbahaya ya anak-anak ya. Ketika kita tidak bisa mengambil dampak positifnya dan hanya mengambil dampak negatifnya saja. Oke, Bapak berikan ilustrasi ya. Mengenai nanti kalian analisis dampaknya apa, kemudian memberikan solusi. Oke? Ya, Oke, didengarkan baik-baik anak-anak ya. Nah, ada anak bernama Bella. Nah, Bella ini kelas 2 SMP SMPN 1 Sidoarjo. Nah, setiap pulang sekolah, kegiatan yang wajib dilakukan oleh Bella adalah menonton drama Korea, mendengarkan musik K-pop. Nah, ini secara berulang-ulang ya, dilakukan setiap hari. Bahkan ketika menonton drakor itu dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam begitu ya. Apalagi kalau mendengarkan musik K-pop ya, dia sangat senang sekali.
Nah, hal ini membuat dia malas belajar, malas mengerjakan tugas, dan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lainnya. Nah, kemudian karena saking fanatiknya begitu ya dengan K-pop, dia sampai-sampai meniru gaya berpakaian idolanya, terus memakan makanan yang dimakan idolanya, seperti itu anak-anak. Jadi menurut anak-anak di sini dampaknya apa coba? Dampaknya apa? Solusinya bagaimana? Ayo, Bapak berikan waktu mikir 1 menit ya. Oke? Silakan anak-anak. Ayo dianalisis ya. Dampaknya seperti apa? Lalu berikan solusinya bagaimana? Oke, waktunya sudah habis. Ayo, yang bersedia ingin mengungkapkan pendapatnya, ayo. Silakan angkat tangan. Ayo, yang bersedia. Saya, Pak. Oke, Afla, silakan. Bagaimana Afla? Dari kecanduan drakor tadi dapat memberikan dampak seperti melunturnya budaya lokal, lalu dapat mengganggu pola hidup seperti gaya konsumtif yang tinggi dan mengurangi interaksi sosial. Lalu untuk solusinya kita dapat membatasi waktu menonton dan membuat jadwal yang lebih prioritas. Oke, baik sekali ya. Tepuk tangan untuk Afla. Jadi ya, itu salah satu yang diungkapkan Afla itu benar ya Nanya ya. Jadi kita boleh menonton drakor, suka K-pop, tapi jangan sampai hal ini bisa mengubah budaya kita anak-anak. Oke? Di dalam drakor pun banyak sih hal-hal yang bisa kita ambil dampak positifnya. Seperti misal pantang menyerah begitu kan. Ada Bapak pernah menonton ya di salah satu film ya. Di sana menceritakan tentang seorang pemuda yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, meskipun dia tidak punya orang tua ya, tidak punya yang mendidik dia begitu, tetapi dia bisa menjadi CEO. Nah, itu karena apa? Karena kerja kerasnya. Nah, itu hal-hal seperti ini yang bisa kita ambil ya anak-anaknya. Oke. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan. Ada yang tahu tantangan itu apa? Saya, Pak. Ya, Ajeng. Dorongan untuk melakukan sesuatu hal. Ya, betul sekali ya. Jadi tantangan itu adalah dorongan atau hal-hal yang dapat mengubah kemampuan kita. Nah, di sini dijelaskan juga ya, atau bisa juga dimaknai hal yang perlu kita tanggulangi. Nah, di Indonesia salah satu tantangan yang belum bisa kita atasi adalah bagaimana memberantas korupsi. Ya, semuanya tahu ya? Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, korupsi ini sudah menjadi budaya ya di negara kita. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang telah dilakukan oleh berbagai instansi. Nah, salah satu contohnya kemarin ini mengenai, kalian tahu nggak? Mengenai kasus Pertamina. Tahu. Ya, yang Pertalite dioplos itu kan? Ya. Nah, kalian bayangkan saja ya Nana ya. Mereka itu korupsi dari mulai 2018 sampai baru ketahuan kemarin, 2025 kemarin. Nah, kerugian negara itu mencapai 900-an triliun. Nah, kita bayangkan saja ya, jika
900 triliun dipakai untuk pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Tentu ini akan lebih bermanfaat ya Nana ya. Akan lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya ada disintegrasi sosial. Yang ketiga ada kesenjangan ekonomi. Oke anak-anak. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya Pak, Ya, Sipa. menurut Bapak gimana sih caranya supaya korupsi itu nggak terjadi lagi? Oke, pertanyaan bagus ya dari Sipa ya. Bagaimana cara agar korupsi tidak terjadi lagi? Nah, ini agak sulit ya sebenarnya Nana ya. Soalnya apa? Kita dikalahkan oleh hukum. Hukum mengenai korupsi ini, menurut Bapak ya, Bapak sendiri ya, ini sangat lemah ya Nana ya. Bayangkan saja ketika misal nih, orang korupsi 6M. Mereka paling dihukum cuma 6 tahun, 5 tahun, bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, ini kan tidak akan memberikan efek jera bagi koruptor. Karena apa? Ketika mereka keluar dari penjara, mereka akan bisa menikmatinya. Seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ya, satu-satunya cara untuk memberantas korupsi ini adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Nah, kemarin udah dirancang ya undang-undangnya ya oleh DPR ya, tentang perampasan aset ini. Tetapi belum disahkan. Nah, kenapa Bapak bilang begitu? Karena di dalam undang-undang perampasan aset tersebut, koruptor itu akan dimiskinkan seperti itu. Jadi, aset-aset yang dia miliki itu akan diambil oleh negara. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi si koruptor dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingin melakukan Korupsi. ya, korupsi. Seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya ada hambatan. Hambatan. Kalian tidak asing kan mendengar kata hambatan? Menurut kalian hambatan itu apa? Halangan, Pak. Oke, Amelia, halangan. Yang lainnya? Ayo anak-anak berpikir. Oke, halangan ya, atau yang menghambat kita seperti itu. Jadi hambatan ini adalah faktor-faktor yang menghambat atau menghalangi, bisa juga melemahkan yang berasal dari dalam. Nah, ini anak-anak ya. Contohnya ada etnosentrisme. Pernah dengar kata etnosentrisme? Tidak, Pak. Tidak. Oke, Bapak kasih tahu ya. Jadi etnosentrisme itu adalah perasaan membanggakan daerah sendiri. Contoh, misal nih si Desi bilang nih sama si Ajeng, Jeng, suku yang paling keren itu adalah suku Jawa. Suku yang paling populer itu adalah suku Jawa. Nah, si Ajeng bilang lagi sama si Desi, enggak lah, yang paling keren itu suku Sasak. Yang paling populer itu suku Sasak. Nah, hal-hal yang seperti ini ya, yang bisa memecah belah kita, yang bisa menghambat kita untuk bersatu anak-anak. Jadi ketika ada perbedaan, misal perbedaan suku, agama, ras, apa yang perlu kita lakukan? Toleransi lah. Ya, toleransi, saling menghormati, begitu ya. Jadi di tengah perbedaan ini kita harus saling menghargai, saling menghormati, agar terjadi persatuan di antara kita semua, seperti itu anak. Agar tidak terjadi perpecahan, seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada gangguan. Oke, menurut kalian gangguan itu apa? Ayo, gangguan. Oke, Bapak kasih tahu ya. Gangguan itu adalah faktor-faktor yang dapat melemahkan atau menghalangi kita yang berasal dari luar. Contohnya, ada pengaruh asing.
perang informasi, penyebaran disinformasi, dan propaganda oleh aktor-aktor tertentu. Jadi itu anak-anak ya. Jadi ketika ada gangguan ya, atau hal yang menghambat kita, tentu kita harus punya persiapan anak-anak ya. Kita harus bisa memilah. Misal nih, pengaruh asing. Seperti yang kita ketahui ya, pengaruh asing ini sangat anak-anak ya, sangat berbahaya ya. Misalnya nih, mengenai budaya. Misal cara berpakaian mereka begitu ya. Tentu ketika kita melihat, wah ini sangat bagus nih, bisa aku pakai nih. Tapi itu tidak sesuai dengan budaya kita. Jadi ketika ada budaya yang masuk, kita harus memilah. Kita sesuaikan dengan budaya kita anak-anak. Oke, seperti itu ya. Oke. Masih semangat gak nih? Enggak, Pak. Lemas ya? Oke, kalau gitu Bapak punya permainan nih. Apa tuh, Bapak? Oh, coba. Apa, Pak? Apa, Pak? Penasaran ya? Iya. Oke. Jadi Bapak akan memberikan satu kata, nanti kalian lanjutkan. Sambung kata lah begitu ya. Misal nih, si Gepira bilang, Bapak bilang aku. Nanti Gepira bilang, entah aku makan, minum, nanti dilanjutkan oleh yang lain. Oke, paham nggak? Paham. Oke, kita mulai ya. Ya. Langsung saja ya. Nanti yang salah maju ke depan, oke? Simulasi. Nah, biar seru. Harus ada anunya, tantangannya. Oke? Baik, Pak. Kita simulasi ya. Makasih, Pak. Oke. Coba. Contoh ya. Jangan dulu ya Pak, jangan dimulai dulu. Oke. Simulasi. Jangan dihukum. Kita mulai ya. Ya. Aku. Cinta, kamu, dan Ibuku. Ayo. Ayo. Satu. Kan simulasi. Oh iya. Oke, begitu contohnya ya. Nanti kalau yang tidak bisa jawab, maju ke depan. Oke? Oke, kita mulai ya. Tegang ya. Oke, kita mulai ya. Dari Gepira. Kamu. Dan aku bermain bola di Lapangan, Basket. tapi Ibu Ya. memanggilku untuk pulang ke rumah Karena aku Masak. soto. Oke, lanjut. dan Gepira. ke ayam panggang pedas. Oke. Aku Pedas. Kok bisa pedas ke aku sih? akunya Oh, lalu. Oke, mohon maaf. Lalu, oke, lanjut. Aku. Tidur. karena kelaparan. Ayo. Maju ke depan, ayo. Maju. Oke, di sini ya. Mau dicarikan temen nggak? cari Lagi. sendiri. Sendiri aja dong, Mas. Dari Coba. belakang. Oke, kita mulai dari belakang. Saya. Tidur. Jam 8. malam. Karena kita harus Kita Nyambung, kita Pak. kita Oke, maju. Oke. Satu lagi ya. Wah. Udah, Pak. Dua jawab. Tiga ya. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Waduh. Kita mulai dari Tengah. Amelia. Makan. Adalah Kebutuhan Sehari-hari. Dalam. hidup. Siapa? dan Ya. Betul. Minum. Air Es. batu untuk Menyegarkan.
Tenggorokan. Kira-kira. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Oke, maju. Oke, ayo. Udah Pak, udah dapat 3 Pak. Udah, Pak. Oke. Enaknya kita hukum apa nih? Soal. Iya, kita kasih soal aja ya. Ya. Oke, Bapak akan kasih soal ya. Nanti kalian jawab. Kalau tidak bisa, diapain ayo? Nani. Kata-kata Om hari Nyanyi ini. aja, Om Nyanyi aja. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Ini yang mau teman kalian ya, bukan Bapak ya. Oke, kita mulai dari Mbak Afla. Afla. Kamera dulu, Pak. Pak. Yang Makan pertama. dulu. Ya udah Ini makan aja Pak. seputar materi yang kita bahas ya. Oke. Sebentar, Bapak tutup ini dulu. Nanti kalian lihat lagi. Sana Pak nggak kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Afla. Apa pengertian dari ancaman? Sesuatu yang Ayo. Sesuatu yang menekan seseorang. menekan, Ya, menekan seseorang ya. Ayo, dan dapat membahayakan. ya. Dan dapat membahayakan si dia. Ya. Si dia. Kok si dia sih? Membahayakan orang tadi. Oh, kayaknya orang siapa dulu nih? Ayo. Bisa diri sendiri, bisa orang lain. Kalau dalam konteks negara, ancaman itu bagaimana? Ancaman sesuatu yang membahayakan integritas negara kita. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya Aulia. Mau kasih soal gampang atau sulit nih? Gampang Pak, gampang aja. Sulit aja lah. Jangan Pak, nanti nyanyi dong. Oh. Oke. Sebutkan contoh ancaman dan tantangan. Kalau ancaman Ya, biasanya ada cyber. ya cyber. Kalau tantangan itu dari luar, semisal pengaruh dari budaya asing. Oke, tepuk tangan. Ini pintar-pintar semua ya. Nggak seru. Oke, Juga Pak. Oke. Jangan soal Pak, kata-kata hari ini aja, Pak. Kita soal dulu. Kelas menyerah. Ini juga sebagai refleksi ya bagi kita ya. Iya. Nanti sebagai agar Bapak tahu Bendera kalian putih. tadi benar-benar mendengarkan atau bagaimana? Boleh buat catatan, Pak. Oke. Dengarkan ya. Tegang ya. Oke. Sebutkan contoh ancaman dari luar negeri yang berikan dampaknya bagi negara Indonesia. Waduh. Ayo, kira-kira. Kalau mendengarkan pasti bisa. Ayo. Itu sampai 10 ya. Kalau tidak bisa, bilang hukuman. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti hukumannya apa nih? Kata-kata. Oke. Boleh buat catatan, Pak. Nggak boleh. Ada apa ini? Kata-kata hari ini, Pak. Oh, jadi Oke, kira-kira. Berarti ayo. Kira kata-kata hari ini. Tetap. Apapun yang sudah kita lakukan harus berhasil dengan baik karena ada proses yang tidak mudah di balik hasil yang indah. Oke, bagus sekali ya. Bagus banget. Oke, silakan duduk kan. Oke, begitu anak-anak ya. Seru bukan hari ini? Oke. Oh ya, mohon maaf ya anak-anak ya. Kebetulan tadi Pak Kepsek bilang ke Bapak. Nah, kalau nanti jam
9:30 katanya Bapak harus menghadap ke Capsep. Jadi Bapak keluar dulu ya. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Guru. Nanti ada penggantinya kok. Oke? Oke, Pak. Oke, sekian dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak tinggal ya. Jangan ribut ya. Bye-bye. Oke anak-anak, masih semangat gak nih? Enggak. Oke, supaya menambah semangat kita pada hari ini, kalian ikutin instruksi dari ibu ya. Jadi kalau ibu bilang bersatu kali, kalian jawabnya berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, berciki, ber. Oke, paham? Paham. Oke. 1, 2, 3. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Berciki, ber. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, hari ini kita telah belajar materi yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara, yaitu tentang ATHG. Nah, ada yang ingat gak dari penjelasan tadi apa kepanjangan dari ATHG? Ada yang ingat? Panjangannya Ibu. Iya, apa? THG itu A-nya ancaman, T-nya tantangan, H-nya hambatan, G-nya gangguan. Iya, betul. Berikan aplaus dulu. Nah, anak-anak, hal yang perlu kalian ketahui bahwa ancaman, tantangan, dan juga gangguan serta hambatan ini adalah hal-hal yang sangat mengganggu atau menghambat proses dari perjuangan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, jadi di mana keempat hal ini itu merusak stabilitas dari negara kita. Nah, dari materi ini ada yang bisa menyimpulkan nggak nih apa yang kalian pelajari pada hari ini? Saya Bu. Oke, Mbak Getira silakan maju. Baik, izin menjawab ya Bu. Ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai ATHG, yaitu ada ancaman. Ancaman adalah hal yang membahayakan negara. Yang kedua ada tantangan. Tantangan adalah hal yang harus dihadapi dan diselesaikan. Yang ketiga adalah hambatan. Hambatan adalah sesuatu yang menghalangi kita. Dan yang terakhir ada gangguan. Gangguan adalah hal yang mengusik stabilitas negara. Oke, berikan aplaus dulu pada Mbak Getira. Satu anak lagi nih. Ibu maunya satu anak lagi, siapa? Ayo, yang mau? Saya Bu. Oke, Mbak Afan silakan maju. Wih. Saya menyimpulkan hari ini ATHG yang merupakan singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, merupakan berbagai masalah yang dapat menghambat pembangunan dan membahayakan keutuhan bangsa. Lalu pengertian dari ancaman merupakan tindakan yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang bersifat militer dan non-militer serta membahayakan kedaulatan negara. Untuk tantangan seperti korupsi dan kesenjangan ekonomi dapat menuntut bangsa untuk berbenah dan meningkatkan kapasitas. Lalu untuk hambatannya yang merupakan faktor internal yang dapat memperlambat progres pencapaian tujuan nasional negara kita. Dan yang terakhir gangguan yang berasal dari luar dan dapat mengganggu stabilitas nasional seperti pengaruh asing dan perang informasi. Oke, berikan aplaus dulu pada Mbak Afan. Nah, benar sekali ya, kita hari ini telah belajar apa itu ancaman, apa itu tantangan, apa itu hambatan, dan juga apa itu gangguan. Nah, di dalam proses pembelajaran ada sebuah namanya kegagalan ya. Nah, kegagalan itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi kalian jangan langsung merasa nggak paham. Misalnya nih, kalian belum menguasai materi ancaman, tantangan, dan juga hambatan dan juga gangguan ini. Tidak apa-apa, karena kalian bisa belajar mandiri di rumah. Contohnya kayak belajar di video YouTube, di buku, maupun di sumber internet.
Nah, supaya menambah wawasan kalian, Ibu mau ngasih tugas dulu nih. Silahkan di catatannya dicatat ya. Jadi soal pertama, maaf ya anak-anak, ini kayaknya kurang ini deh, kurang kelihatan ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Didikte aja ya. Iya. Oke. Yang pertama, soal pertama yaitu ancaman apa yang pernah kalian temui? Ada berapa Oke. soal Ibu? Ada 4. Dan Lanjut, yang Bu. kedua, 3 aja, Bu. Yang keras suaranya Bu. yang kedua ada tantangan apa yang pernah kalian rasakan? Tantangan apa? Yang pernah kalian rasakan. Dan yang ketiga, gangguan apa yang pernah kalian lakukan? Rasakan maksudnya. Oke, dan yang terakhir, Belum Bu. oke. Lanjut. Oke, yang keempat ada hambatan apa yang pernah kalian temui? Silakan dijawab dulu. Untuk contohnya bisa bebas ya, dari sekolah, rumah maupun di masyarakat. Silakan dijawab selama 5 menit, nanti dikumpulkan. Oke? Tadi katanya tugas. Iya, ini tugas Oh, untuk di sekarang. sini. Oh. Ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ingat ya anak-anak, contohnya ini bebas ya. Udah belum? Belum. Oke. Yang sudah, silakan dikumpulkan di meja ibu ya. Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpulkan di meja ibu. Ini aja nggak apa ya? Ya, nggak apa-apa. Kan di sini ya.
Disobek aja. Kalau nggak bisa disobek aja nggak apa-apa. Ya. Apa seininya aja? Yes. Nah, habis ini pulang. Sudah semuanya? Sudah. Oke, karena bel sudah berbunyi ya, kalian sudah tentunya ngantuk dan lapar, ya kan? Iya. Ya. Jadi cukup sampai di sini saja materi Ibu pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan kata mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar apa itu ancaman, tantangan, gangguan, dan juga hambatan di bidang ideologi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk teman-teman seluruhnya, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Oke, Ibu pamit undur diri dulu ya. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.